Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini bersifat hadits, baru. Ada awalnya, ada akhirnya. Awalnya sejak awal diciptakan, dijelaskan dalam Al-Qur'an. Lalu dikonfirmasi itu oleh ilmu pengetahuan, proses kejadian tempat tinggal kita termasuk alam semesta sebetulnya. Ini pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan. Ya, proses penciptaan alam semesta, dan manusia adalah makhluk paling terakhir diciptakan. Jadi jin Allah ciptakan. Jadi iblis dan setan itu berasal dari bangsa jin. Jin itu diciptakan dari api. Kemudian jadi Allah menciptakan lebih dahulu jin, Allah menciptakan lebih dahulu malaikat. Ya, entah malaikat lebih dahulu, jin lebih dahulu, wallahu alam. Ya. Dan yang pertama kali membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah jenis jin yang dikenali dengan iblis. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kala kami berkata kepada, termasuk di dalamnya malaikat di situ dan jin, untuk sujud kepada Adam. Malaikat sujud, jin yang ini nih nggak sujud. Dan yang pertama kali membangkang itu disebut dengan iblis. Anak cucunya disebut setan. Setannya tegas banget ya. Setan. Ya, anak cucunya disebut setan. Ya. Nanti setan itu sebenarnya ada dari dua jenis, ya, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Rasulnya manusia dan jin itu rasul yang sama, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diutus sebagai rasul, sebagai nabi untuk dua jenis makhluk, yaitu manusia dan jin. Makanya nanti kalau lagi puasa, lagi Ramadan, kan di bulan puasa, di bulan Ramadan itu ada dalil, ada hadis menyebutkan, atau ayat Al-Quran menyebutkan, pada saat Ramadan, itu pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan dibelenggu. Yang dibelenggu ini adalah setan dalam bentuk jin. Tapi setan dalam bentuk manusia, dia masih berkeliaran itu. Yang kagak puasa. Yang kagak puasa setan enggak? Yang ngajakin buka puasa jam 12 siang. Kalau bocah sekolahan orang tua mah enggak ada yang gini. Atau ngajakin ngobrolin hal yang enggak manfaat. Karena setan itu diantaranya menjadi limah. Menjadi pembisik. Ya. Dan pembisik itu kalau dalam surat, kalau itu dalam hadis Nabi SAW, ada limatus syaiton wa limatul malaikah. Ada memberikan pengaruh setan dan pengaruh malaikat. Malaikat itu mempengaruhi seseorang untuk taat, setan itu mempengaruhi seseorang untuk kufur, untuk bermaksiat. Kalau di dalam surat An-Nas, ada cara setan itu dengan waswasah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, tuh disebut gitu. Nanti ada namanya cara goda setan itu ada dua. Ada tadlil, ada takhwif. Tadlil itu menyesatkan, takhwif itu menakut-nakuti. Salah satu cara upaya setan menyesatkan dengan waswasah. Melahirkan atau membisikkan seseorang itu menjadi ragu, bimbang. Ini benar apa salah ya? Salah apa benar ini? Akhirnya dimilih yang gak benar. Karena udah dibisikin, padahal udah jelas. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, dan penjelasan para ulama, ini udah benar. Tapi kadang-kadang dia bisa berubah. Memilih yang gak benar. Jadi manusia terakhir yang Allah ciptakan. Itu penjelasan pertemuan yang lalu ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, makhluk gaib diciptakan lebih dahulu, lalu kemudian Allah menciptakan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita ini yang disebut dengan bumi, Allah ciptakan lebih dahulu. Jadi bumi diciptakan, lalu kemudian Allah ciptakan berbagai macam makhluk yang kecil-kecil. Apa namanya ya? Apa ya, bakteri-bakteri atau apa yang ciptakan. Kemudian berikutnya Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, mikroorganisme yang kecil-kecil dulu. Lalu kemudian Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan yang lebih besar. Allah ciptakan hewan. Baru kemudian tidak lama kemudian Allah ciptakan manusia. Manusia itu yang pertama diciptakan di surga. Ya, Nabi Adam alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, bumi sudah Allah ciptakan lebih dahulu. Gitu. Nah, pasangannya Nabi Adam, Hawa diciptakan dari, nah ini penafsiran juga ya, dari tulang rusuknya Nabi Adam. Maknanya, penafsirannya, laki-laki dan perempuan, perempuan ada di samping. Artinya saling mendampingi, menjadi pendamping. Laki-laki dan perempuan itu melengkapi. Bukan berarti laki-laki dan perempuan, laki-laki lebih tinggi, perempuan lebih rendah. Enggak kayak gitu. Ya. Lalu kemudian Allah pula lah yang menjaga alam semesta ini. Alam semesta ini harmoni sejak awal Allah ciptakan. Allah menjaganya sampai kapan? Sampai terjadi yang disebut dengan al-qiyamatul kubra. Sampai terjadi dengan yang terjadi disebut dengan kiamat yang besar. Kiamat besar itu semua Allah matikan. Jadi yang tersisa nanti hanya Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta Allah hancurkan. Manusia mati, hewan mati, tumbuhan mati, setan mati, iblis mati, malaikat juga mati. Termasuk malaikat yang terakhir niupkan sangkakala juga mati. Malaikat Israfil. Yauma yunfakhu fis-sur, itu di dalam Quran disebutnya dia. Jadi yang meniupkan sangkakala, tiupannya 2 kali. Tiupan pertama terjadi dengan al-qiyamatul kubra, kiamah. Tiupan yang kedua dibangkitkan pertama yang disebut dengan al-ba'ats, hari kebangkitan. Dimatikan semuanya. Lalu kemudian kalau sekarang ini semua masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat apa? Dalam surat Fatir ayat 41, innallaha yumsikus sama wati wal ardh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan langit dan bumi antazula, apa? Dari kehancuran. Dari sesuatu yang lenyap. Jadi masih ditahan sama Allah. Itu. Sampai sekarang tuh langit udah mulai berubah. Masih bisa ngelihat kita langit. Walaupun cuacanya udah beda. Ya, Cinangka 20 tahun yang lalu lebih seger kali. Soalnya saya 20 tahun yang lalu di tempat istri Wonosobo. Wonosobo kan terkenal dingin. Dieng Pak, Dieng. Yang ini. Sekarang udah berubah cuacanya. Kalau udah terik itu panasnya kerasa banget sekarang. Tidak ada yang berubah. Jadi perubahan-perubahan itu sebetulnya hasil ulah tangan manusia gitu. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah masih ngejaga sejak awal komposisi bumi itu sebenarnya semua cukup untuk manusia. Akan tetapi bumi semuanya tidak pernah cukup untuk manusia yang tamak, yang serakah. Akan tetapi sejak awal semuanya cukup. Itu. Maka di Al-Quran disebutkan dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan. Siapa penyebab utamanya? Ulah tangan manusia. Korban gempa Cianjur boleh jadi karena manusianya gimana?
Gimana manusianya? Manusianya enggak taat sama Allah. Manusianya juga tidak memahami tempat tinggalnya. Maka bisa dibuat perbandingan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi selain urusan maksiat, walaupun itu urusan Allah Subhanahu wa taala ya, Pak ya. Nanti yang jadi relawan-relawan kebencanaan nggak boleh itu datang ke tempat bencana lalu menghakimi orang. Mereka-mereka jadi korban bencana. Ini gara-gara kalian nih semua suka maksiat. Suka ya mereka jadi udah rumahnya rusak, keluar anaknya meninggal, kita datang menghakimi mereka. Sedangkan orang yang bukan Islam datang nggak pakai ngakimin, kasih bantuan. Kalau yang satu menghakimi, waduh ini kok jadi begini nih orang Islam gitu. Gara-gara elu pada nih gitu kan. Tapi yang bukan Islam datang ngebantuin. Lama-lama bisa pindah iman gitu. Oh ternyata yang bersimpati orang-orang bukan Islam. Nah bencana paling besar kalau berubah iman. Itu bencana paling besar. Makanya kalau bantu, ya bantu saja. Muhammadiyah sudah 5 miliar itu bantu Cianjur. Udah 5 miliar Pak bantu Cianjur itu. Terakhir bikin rumah hunian sementara. Bikin rumah hunian sementara. Dan ternyata memang saat bencana Cianjur itu nggak selesai dalam waktu bulan. Maka banyak relawan itu kira-kira 1-2 bulan nggak sanggup mereka nampingin, terus kembali. Lalu kemudian ada relawan Jawa Timur, mereka memilih 3 bulan setelah bencana baru datang. Ketika banyak relawan sudah mulai sepi. Padahal korban bencana itu butuh didampingi ngebangun rumahnya kembali. Belum lagi kemudian dampak psikologisnya. Lama itu Pak dampak psikologis. Waktu saya di Jogja, ngerasain gempa Jogja tahun 2006, dulu masih kuliah Pak. Itu traumanya masih kerasa seminggu 2 minggu setelah gempa. Pulang ke Depok, sholat di masjid, ada truk tronton lewat. Itu saya mau loncat. Ya kurang lebih kayak begitu datangnya gempa waktu itu. Yang saya rasakan. Jadi seolah-olah ada yang datang dari jauh sana, sesuatu yang sangat besar. Lalu kemudian dia datangnya dari bawah tanah. Lalu kamar kosan saya itu kacanya dipukul-pukul orang. Kejadiannya jam 6 pagi. Nah itu berasa, apalagi orang yang sudah rumahnya rusak, rumahnya hancur, ditinggal keluarganya. Itu pasti traumanya berat sekali. Ya. Maka sebenarnya bumi ini semuanya Allah pelihara. Dengan apa? Dengan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmannya semua diberikan. Beriman, tidak beriman. Manusia, hewan, semua diberikan. Maha pemurahnya semua diberikan. Makanya masih ada orang-orang yang kufur, orang-orang suka maksiat, masih dikasih kesempatan hidup. Masih dikasih. Tapi rahimnya, sayangnya, itu hanya diberikan kepada orang beriman. Allah tuh hanya sayang sama orang beriman. Maka pemeliharaan alam semesta itu disebut dengan at-tarbiyatul khalqiyah. Pemeliharaan penciptaan. Jadi semua yang Allah ciptakan itu dipelihara. Itu balik lagi kalau dulu ada karena kita masih bagian dari menafsirkan surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rob itu artinya mencipta, menjaga, memelihara, dan menyelesaikan persoalan. Jadi Rob itu maknanya bukan hanya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tapi kita menafsirkannya, Rob itu segala puji bagi Allah yang menciptakan semuanya. Segala puji bagi Allah yang memelihara semuanya. Segala puji bagi Allah yang menyelesaikan berbagai macam persoalan di seluruh semesta. Termasuk boleh jadi
terjadinya gempa, terjadinya gunung meletus, itu dalam rangka Allah menyelesaikan persoalan yang ada di muka bumi. Karena manusianya udah kebanyakan. Lalu buminya jadi berat. Lalu kemudian buminya bergeser itu. Dan itu kan memang terjadi di Jakarta kan Pak. Jakarta itu beberapa wilayah itu tanahnya turun 10 sampai dengan 15 cm. Bahkan diprediksi tahun 2050 kalau nggak diselesaikan persoalan ini, air lautnya sampai ke Istana Presiden. Bahkan ternyata sekarang bukan cuma Jakarta yang tanahnya turun. Pekalongan. Ya pokoknya wilayah-wilayah pesisir itu yang tadinya dataran, daratan, itu sekarang udah jadi laut. Ya gitu. Maka pergeseran-pergeseran itu boleh jadi dalam rangka Allah menyelesaikan persoalan. Adapun ada orang meninggal, kita tetap husnuzon sama Allah, doakan mereka yang meninggal. Doakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doakan mereka agar tetap diampuni dosanya, dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tarbiyatul khalqiyah bagi manusia itu diberikan bekal jiwa dan akal. Ya. Nah, selanjutnya. Lalu kemudian halaman 24. Jadi kehidupan berjalan dengan sunnatullah. Berikutnya kehidupan itu berjalan dengan dinamis. Dinamis karena apa? Dinamis itu maksudnya apa ya Pak? Dinamis. Berubah-ubah ya Pak. Dinamis. Kehidupan manusia itu berubah-ubah. Dulu tahun 1800-an pertama kali ditemukan mesin uap. Belum ada motor, mobil belum ada. Pertama kali yang ditemukan adalah mesin cetak. Lalu kemudian dimulailah saat itu kendaraan-kendaraan. Lalu memilih bahan bakarnya itu diambil dari perut bumi. Itu berubah. Maka dinamis manusia itu. Apalagi tambah ini ya sekarang. Tambah HP nih. Ya. Ada yang berantem gara-gara ini. Banyak banget. Bocah kecil marah-marah nggak dikasih HP. Bocah kecil marah-marah nggak dikasih kuota. Banyak. Ada yang berubah perilakunya gara-gara ini. Mohon maaf. Puber di usia 50. Walaupun ini saya kritik juga ya. Ya bukan berarti nggak boleh ketemu dengan alumni ini, alumni ini gitu kan. Karena makin banyak nih reuni. Bener nggak? Nah, kalau isinya ada manfaatnya, pertemuan ada pengajiannya gitu, itu bagus. Tapi kalau cuman ketemu ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, dia ngerasa balik lagi jadi kayak anak SMP, ketawanya kenceng banget. Apalagi mohon maaf ini, sering banget nemuin di kafe-kafe, ibu-ibu mohon maaf, pakai jilbab. Usianya udah 50 ke atas. Ambil ngerokok. Ngobrol sama temennya ketawa-ketawa. Bawa-bawa. Ya. Itu ada yang begitu kan sekarang. Itu kayak fenomena baru itu. Saya pernah habis musyawarah daerah pemuda Muhammadiyah. Pulang jam 1 dari Meruyung. Sampai Kukusan, saya masih nemuin tuh ibu-ibu pada ngumpul. Ini ibu-ibu kagak punya anak sama suami apa ya? Enggak, maksudnya kalau bapak-bapak mungkin ya entah habis arisan kemalaman. Tapi ini dandanannya ibu-ibunya beda. Kan begitu gitu. Satu sisi ini mempermudah kita untuk bertemu
rapat-rapat kadang-kadang bisa dipermudah dengan ini. Ngumpulkan donasi kadang-kadang mudah dengan ini. Tapi di sisi yang lain ada yang kayak gitu. Saya ngobrol sama Pak Tias, Muhtadin Tias, kenal Pak? Dokter Muhtadin Tias. Saya baru tahu ternyata ada juga reunian alumni TK. Saya aja ingat temen TK paling ada 2 atau 3. Ini ada reuni anak TK. Ya satu sisi silaturahmi terjaga bagus, tapi kemudian kalau dia berasa, saya ngerasanya begitu tuh banyak kumpul-kumpul, dia ngerasa balik lagi kayak SMA, dia ngerasa balik lagi kayak SMP. Lalu kemudian yang dulu pernah suka dengan teman SMA-nya ketemu lagi di situ, padahal udah punya suami, udah punya istri, balik lagi tuh tumbuh rasa cintanya. Akhirnya terjadi perselingkuhan. CLBK. Saya ngerasa juga itu termasuk ada di mana itu daerah mana yang perselingkuhan sudah nikah sama anaknya sama ibunya berzina, mertua sama menantu. Saya ngerasa kayaknya ini mohon maaf ibunya sering nonton beginian ini. Iya. Udah gitu dia membela diri lagi. Udah gitu ada pembelanya lagi. Kayak gitu Mbak ya. Dan manusia itu memang dinamis berubah. Dan Islam itu harus hadir di semua perubahan. Nah dinamisnya manusia karena manusia itu sejak awal diberikan 2 potensi. Nah, di dalam surat As-Sams itu kan, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sejak awal manusia memang diberikan potensi itu. Diberikan potensi takwa dan diberikan potensi fasik, berbuat dosa. Akan tetapi di sini disebutkan qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung. Nih aflah jadinya. Mulia, beruntung mereka-mereka yang menjaga kesucian jiwanya. Ciri orang bertakwa diantaranya jiwanya jiwa yang suci. Jiwa suci itu digapai dengan apa? Digapai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sholat 5 waktu saja, tertib 5 waktu di awal waktu, bahkan diupayakan untuk terus berjamaah, itu pasti jiwanya akan sensitif terhadap sesuatu yang nggak benar. Pasti itu. Lalu ketika ketemu, ini kayaknya nggak benar nih, nggak benar nih. Ini harus ditinggalin. Itu bawaan. Karena inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang benar. Sebelum yang lain Pak ya. 5 waktunya aja benerin. Itu akan mengantarkan seseorang itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ustadz gimana kalau ada orang rajin sholat tapi masih korupsi? Nyanyian sholatnya kagak benar. Dulu waktu saya masih ngantor di Jakarta itu, wah ketemu begitu Pak. Jadi saya paham itu. Wah ini korupsi begini, korupsi begitu. Kalau lagi di masjid, dia doanya khusyuk bener Pak. Minta ampun kali. Mudah-mudahan begitu. Gitu. Tapi balik lagi nanti masuk kantor, begitu lagi. Allahu Akbar. Makanya nanti ada yang disebut dengan fawailul lil solin tuh. Ada juga yang celaka. Orang yang sholat aja ada potensi kemungkinan dia celaka. Apalagi nggak sholat gitu. Ini jangan dibalik-balik. Jangan bilang lu baik sholat mulu. Kehidupan kagak bener. Mendingan gua kagak sholat. Tapi perilaku bener. Kagak ada itu begitu. Nggak berlaku itu begitu. Orang yang sholat saja punya potensi celaka. Apalagi yang nggak sholat. Karena fitrah manusia itu sekali lagi, fitrah manusia itu beragama. Fitrah manusia itu taat. Mengakui Tuhan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang disebut di sini, ada yang disebut ketika manusia itu bisa menjaga fitrahnya, Allah menurunkan yang disebut dengan pemeliharaan syariat dan pengajaran. Jadi kalau tadi disebut dengan tarbiyatul khalqiyah, Allah memelihara manusia dan alam semesta penciptaannya dalam bentuk fisiknya. Kemudian sekarang berikutnya Allah memelihara manusia itu dari sisi spiritualnya, ruhnya, potensi takwanya yang disebut dengan tarbiyatus syar'iyah at-ta'limiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia itu setelah dipelihara, berikutnya Allah berikan bekal pemeliharaan syariat dan ajaran. Syariat dan ajaran yang boleh bikin hanyalah Allah. Manusia nggak boleh buat. Nggak boleh bikin syariat baru. Nggak boleh bikin ajaran-ajaran baru. Ya. Jadi nggak boleh bikin syariat-syariat kecuali berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ijtihad. Ijtihad itu bukan serta-merta menggunakan akal semata, tapi tetap berdasarkan dalil-dalil. Lalu kemudian berikutnya dibawa apakah ini mengandung maslahat atau mengandung mafsadat. Tetap dasarnya pada dalil. Jadi sebenarnya kalau kembali kepada Allah menciptakan segala sesuatunya dengan harmoni, maka Allah berikan manusia itu berupa pendidikan syariat dan pengajaran. Maka manusia ketika hidup di dunia, dia hanya boleh mengambil segala sesuatu yang ada di muka bumi, mengambil manfaat sebesar-besarnya tanpa harus merusak. Jadi segala macam bentuk kemaksiatan itu, Pak, itu sebenarnya semuanya ngerusak. Jangan dikira perzinahan itu tidak merusak, dia merusak perzinahan itu. Bahkan ada juga kemarin di luar negeri, saya lupa di mana nih. Ada laki-laki dengan laki-laki itu pernikah, lalu mengadopsi 2 anak. Ini LGBT, Pak ya. Mengadopsi 2 anak laki-laki. 2 anak laki-laki ini juga disodomi sama orang tuanya. Lalu kemudian diperdagangkan. Jadi rusak sekali, Pak. Jadi LGBT-nya ada nggak boleh, dia ngangkat anak, anaknya disodomi juga. Itu dampaknya